Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hamdani, SPMSI dengan NIDN 1309098901. Saya salah satu dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jabal Ghafur. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan bidang mata kuliah yang saya ampu, yaitu yang pertama, ekonomi pertanian, ekonomi produksi, hukum pertanahan dan etika bisnis, pemberdayaan masyarakat, resiko bisnis, studi kelayakan bisnis, pengantar agroindustri, dan komunikasi agribisnis. Salah satu mata kuliah yang saya jelaskan pada kesempatan ini adalah mata kuliah pengantar agroindustri, di mana sebelumnya saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan pada pertemuan dan menjelaskan terkait dengan materi yang akan dipelajari dalam satu semester ini, dan juga menjelaskan terkait dengan penilaian, yaitu presentasi dengan diskusi sebanyak 15%, tugas 25%, ujian tengah semester 20%, ujian semester 30%, serta partisipasi perkuliahan 10%. Mata kuliah pengantar agroindustri ini biasa saya mengajar dengan menggunakan metode campuran. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pengantar agroindustri secara singkat. Mata kuliah pengantar agroindustri ini merupakan mata kuliah wajib pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang konsep, prinsip, dan ruang lingkup agroindustri. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan proses pertanian dengan industri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Materi yang dibahas meliputi pengenalan sistem agroindustri, manajemen rantai pasok, teknologi pengolahan hasil pertanian, serta aspek ekonomi lingkungan yang terkait dengan agroindustri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup agroindustri, tantangan agroindustri Indonesia, pengolahan agroindustri, sumber daya dan teknologi agroindustri, serta pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menguasai manajemen, kualitas, dan pemasaran agroindustri. Setelah mengetahui deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah pengantar agroindustri, maka berikutnya saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan menggunakan metode sebagai berikut. Metode ceramah yang menyampaikan materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengar, mencatat. Biasanya saya akan menggunakan buku dan jurnal hasil penelitian saya, dan juga beberapa dari hasil penelitian orang lain yang menjadi referensi pengembangan bahan ajar mata kuliah agroindustri. Saya juga membuat presentasi dan modul ajar yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kemudian model diskusi. Dalam proses pembelajaran merupakan pendekatan yang berfokus pada interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta antara mahasiswa itu sendiri, untuk membahas materi pembelajaran secara mendalam, sehingga terjadi pembelajaran dua arah antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa diperkenankan untuk bertanya terkait dengan materi yang belum dipahami kepada dosennya. Kemudian metode pembelajaran
konseptual, yaitu membahas konsep atau teori dan kaitannya dengan situasi nyata di lapangan. Demikian teknik pengajaran saya pada mata kuliah pengantar agroindustri. Berikut saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pengantar agroindustri dengan tema pentingnya manajemen pemasaran dalam agroindustri. Sebelumnya, minggu yang lalu kita telah membahas tentang manajemen teknologi dan lain sebagainya. Adik-adik mahasiswa, ada yang tahu nggak apa itu manajemen pemasaran dalam agroindustri? Kita lanjutkan ke apa itu manajemen pemasaran dalam agroindustri. Manajemen pemasaran dalam agroindustri merupakan kunci sukses bagi perusahaan agroindustri dengan memahami kebutuhan pasar, membangun strategi segmentasi, targeting, positioning yang tepat serta mengoptimalkan bauran pemasaran. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan meraih keunggulan kompetitif. Itu merupakan kepanjangan daripada pemasaran dalam agroindustri. Kemudian bisa kita lihat ke slide selanjutnya, yaitu memahami pasar agroindustri. Yang pertama, kita harus mengetahui pelanggan. Ada 3 aspek yang dilihat dari pasar agroindustri: pelanggan, tren pasar, dan pesaing. Pelanggan di sini petani, pedagang, industri, pengolahan, dan konsumen akhir merupakan target pasar utama agroindustri. Petani di sini yang berperan sebagai petani di sini. Sebagai apa petani hari ini? Petani merupakan sebagai penyedia bahan baku. Petani di sini berperan sebagai penyedia bahan baku. Kalau tidak ada petani, maka bahan baku pertanian maka nihil, sama sekali tidak ada. Kemudian pedagang. Pedagang berperan sebagai apa? Sebagai perantara dari petani ke pedagang pengumpul. Itu tugas daripada agen-agen perdagangan, agen-agen pedagang. Kemudian ada yang pedagang pengumpul di tingkat bawah, tingkat desa, pengumpul di tingkat kecamatan, pengumpul di tingkat kabupaten sampai dengan pengumpul besar. Itu merupakan pedagang-pedagang yang terlibat sampai ke pedagang pengecer akhir. Semua pedagang yang terlibat, mulai dari pedagang pengumpul, mereka mendapatkan nilai tambah setiap usaha tersebut. Nilai tambah setiap apa yang mereka lakukan. Kemudian industri pengolahan. Di sini kita mengetahui industri pengolahan. Pengolahan barang jadi ataupun barang setengah jadi. Kemudian bisa kita lihat contoh dari produksi tempe. Misalkan produksi tahu dan tempe. Produksi tahu dan tempe. Itu yang sering kita konsumsi setiap hari. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah yang paling pokok adalah kedelai. Kedelai merupakan bahan baku pokok untuk menghasilkan tempe. Kedelai, siapa yang menghasilkan kedelai? Petani. Petani yang menghasilkan Kedelai.
Kemudian petani menjual kepada siapa? Pedagang. Pedagang di tingkat desa. Pedagang di tingkat desa ataupun sebutan nama lain di Aceh merupakan sebutan kampung. Itu merupakan di Aceh. Nah, khusus Aceh. Kalau di luar Aceh ada bahasa-bahasa tersendiri. Kemudian dari petani bahan bakunya merupakan kedelai. Dari petani ke pedagang pengumpul, pedagang pengumpul ke pedagang besar. Di situ akan mendapatkan nilai tambah masing-masing. Kalau bahasa pemasarannya dikatakan margin pemasaran. Itu merupakan margin pemasaran. Sampai ke industri tempe. Apa yang mereka hasilkan dari usaha tersebut? Berapa laba yang diperoleh dari usaha tersebut? Itu merupakan di tingkat industri. Di tingkat industri juga menghasilkan banyak keuntungan. Kemudian dari industri ke pedagang pengecer. Pedagang pengecer. Pedagang pengecer juga akan mendapatkan keuntungan. Kemudian baru ke tingkat konsumen akhir. Konsumen akhir itu merupakan kita yang akan mengkonsumsi tahu dengan tempe. Kita selaku konsumennya, kita tetap selaku konsumennya. Kemudian baru kita masuk kepada tren pasar. Apa itu tren pasar? Pergeseran preferensi konsumen, permintaan produk organik, dan inovasi teknologi mempengaruhi dinamika pasar agroindustri. Tren pasar saat ini, hari ini, kita bicara hari ini, yang paling tren pasar apa? Yang sangat populer. Kita sering mengkonsumsi, misalkan yang di tingkat desa, kita sering mengkonsumsi bayam, pakcoy, seri, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanaman non organik. Saat ini yang paling ngetrend di tingkat pasar ataupun konsumen yang paling diminati adalah produk-produk yang bebas daripada bahan kimia. Misalkan produk organik. Produk organik itu ada perlakuan khusus. Kalau produk organik pasti ada perlakuan khusus. Dan harganya pun sangat jauh berbeda dengan harga tanaman yang non-organik, sangat jauh berbeda. Itu merupakan pangsa pasar yang diminati oleh pelanggan ataupun konsumen. Bebas daripada pestisida dan bebas daripada penyakit lainnya. Itu bebas. Apalagi yang tren pasar, kita membuat tren pasar. Ini ada produk yang baru yang bebas daripada bahan-bahan kimia. Kemudian pesaing perusahaan dalam subsektor yang sama serta produk substitusi menjadi kompetitor yang harus dipetakan dengan baik. Itu merupakan pesaing. Apakah pesaing dengan produk lain? Misalkan produk tempe bersaing dengan produk lainnya, dengan produk makanan ringan. Enggak kan? Yang bersaing dengan produk tahu tempe dengan produk tahu tempe. Itu merupakan persaingan yang ketat di tingkat apa? Di tingkat pasar. Itu persaingan yang sangat ketat di tingkat pasar. Mungkin sampai di sini ada yang mau dibahas ataupun ada yang mau
bertanya? Saya Pak. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliani Tiara Putri. Saya ingin bertanya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait tren pasar, bahwasanya pergeseran preferensi konsumen, permintaan produk organik, dan inovasi teknologi mempengaruhi dinamika pasar agroindustri. Pertanyaan saya, bagaimana riset pasar dapat membantu memahami kebutuhan konsumen dan tren pasar? Sekian. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang bisa bantu menjawab. Pak, survei ke pasar. Baik, bagus sekali. Jawabannya bagus sekali. Survei ke pasar itu merupakan salah satu faktor merupakan tren pasar. Itu merupakan survei ke pasar. Survei ke pasar itu merupakan salah satu faktor pendukung tren pasar. Itu merupakan salah satu faktor pendukung. Dan ada faktor lainnya. Misalkan observasi dengan konsumen, kemudian wawancara dan metode lainnya yang digunakan untuk mendukung data di tingkat konsumen akhir. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Strategi dan segmentasi, targeting dan positioning. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar mengidentifikasi kelompok pelanggan berdasarkan kriteria demografi, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Nah, di sini kita akan membahas pertama mengidentifikasi kelompok pelanggan. Siapa pelanggan kita? Siapa yang akan menjadi pelanggan kita? Di sini kita akan membahas kriterianya bagaimana. Kemudian demografis dan geografisnya bagaimana. Itu yang sangat mempengaruhi segmentasi pasar. Misalkan kita jual es batu di dataran tinggi, apakah laku kita jual es batu di dataran tinggi? Tidak. Apa yang harus kita jual di dataran tinggi? Jagung bakar, Pak. Jagung bakar. Itu yang cocok dengan daerah dataran Tinggi. Itu yang harus kita pahami. Apa yang dibutuhkan masyarakat ataupun konsumen setempat, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, kita uraikan karakter-karakter daerah setempat. Harus kita ketahui karakternya bagaimana. Misalkan karakter orang Aceh dengan karakter orang luar Aceh, baik orang Jawa, orang Medan, dan orang daerah lain. Itu karakternya beda-beda. Karakter orang Aceh misalkan, makanya harus pedas, harus nasi, dan harus lain-lainnya. Itu makanan khas ciri-ciri Aceh. Kemudian kita lanjutkan ke penetapan pasar dan sasaran. Memilih segmen pasar yang paling potensial dan dapat dilayani dengan baik oleh perusahaan. Segmen pasar yang paling potensial itu merupakan pasar sasaran. Ketika kita menciptakan suatu produk, kita harus melihat pasar sasarannya. Siapa pasar kita? Apakah tingkat menengah ke bawah ataupun menengah ke atas? Itu merupakan pasar. Misalkan di Benua ada yang namanya produk pisang cemong. Di Benua itu ada namanya produk pisang cemong. Yang membedakan pisang cemong dengan pisang
Pisang biasa, pisang goreng biasa di pinggir jalan. Membedakannya di mana? Kemasan. Di kemasannya yang membedakan. Pangsa pasarnya siapa? Sasaran pasarnya. Kan ada kemasannya. Siapa pangsa pasarnya? Mahasiswa ataupun ibu-ibu sosialita. Karena ada sasarannya. Ibu sosialita. Kemudian penentu posisi pasar. Menciptakan kita merek yang unik dan berbeda di benak pelanggan. Ciptakan sesuatu merek yang berbeda. Misalkan kita taruh nama kan yang tren sekarang Korea. Makanannya harus makanan Korea. produk Korea. Itu yang ciri khas yang kita taruh. Produk-produk yang nama bahasa Latin, misalkan pisang, bahasa Inggrisnya apa? Banana. Taruh banana. Kalau dalam bahasa Indonesia kata pisang. Untuk trennya, untuk kerennya harus kita pakai banana. Oke. Kemudian bauran pemasaran. Bauran pemasaran dalam agroindustri terdapat 4 kategori: produk, harga, distribusi, dan promosi. Ada 4 kategori. Produk, merancang produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Itu produk yang akan kita ciptakan, itu produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Karena kenapa? Karena di agroindustrinya, dari pembelajaran kemarin kita sudah membahas agroindustrinya bergerak dari hulu sampai ke hilir. Kita boleh menciptakan produk hulu sampai ke hilirnya. Boleh kita ciptakan produk. Kemudian produk yang harus kita ciptakan harus berkualitas, bermutu. Ini yang harus dipahami benar-benar. Produk yang kita ciptakan harus berkualitas, bermutu, dan aman sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Bermutu, berkualitas, itu harus ada tingkat keamanan, harus ada izin usaha. Itu harus ada izin usaha. Kemudian harga. Menetapkan harga yang kompetitif, terjangkau, dan memberikan nilai bagi pelanggan, harga yang murah, kualitas yang bagus. Kemudian apa lagi? Harga yang murah, kualitas yang bagus, Rasa yang enak. Itu kemauan semua pelanggan. Nah, di harganya tetap harus murah. Apapun tetap harus murah harganya. Harga sangat mempengaruhi di tingkat penjualan. Kemudian distribusi. Memilih saluran distribusi yang efisien dan menjangkau pasar sasaran. Yang paling efisien, yang paling secara efisien, yang paling dekat, itu berpengaruh secara efisien. Apalagi produk pertanian yang sangat rentan terhadap apa produk pertanian? Produk pertanian sangat rentan terhadap apa? Terhadap cepat membusuk. Itu merupakan ciri khas produk pertanian. Itu harus distribusinya yang paling cepat. Misalkan kalau di Aceh, penghasil pertanian yang paling bagus di Katimun.
Di Tandingan itu penghasil produk pertanian yang paling berkualitas. Untuk mencapai sasaran, misalkan ke daerah lain, kepada Aceh dan lainnya, itu distribusinya harus cepat, harus cepat dan harus tepat waktu. Kemudian untuk menjangkau pasar, itu harus ada tempat-tempat penyimpanan tertentu. Kemudian di promosi, ini yang sangat berpengaruh di bauran pemasaran. Promosi, mengomunikasikan informasi produk secara efisien melalui iklan. Iklan. Kalian pakai apa semua? Pakai apa? Pernah lihat tak iklan? Pernah. Otomatis kita pernah melihat iklan. Ini merupakan bidang promosi. Bidang promosi ini sangat berpengaruh secara signifikan. Apalagi tingkat anak muda sekarang. Itu promosinya sangat-sangat berpengaruh. Manajemen produk dan inovasi, analisis kebutuhan, pengembangan produk, peluncuran produk. Yang pertama, kita harus menganalisa kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan, preferensi pelanggan melalui riset pasar. Kita harus mengetahui kebutuhan pasar. Kita harus turunkan tim untuk menganalisa kebutuhan pasar. Kemudian pengembangan produk, merancang produk baru atau meningkatkan produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengembangkan produk, misalkan kemasan. Yang dikembangkan apa? Kemasan. Perbaiki kemasan. Kemudian peluncuran produk baru, memperkenalkan produk baru ke pasar dengan strategi pemasaran yang efektif. Merupakan produk baru yang akan dihasilkan. Misalkan, apa produk baru yang akan dihasilkan perusahaan? Itu harus melalui promosi yang tadi, harus dikenal oleh pelanggannya, produk baru. Kemudian next, penetapan harga yang kompetitif, biaya produksi, mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja untuk menetapkan harga ke tingkat konsumen. Itu pertimbangannya dalam menetapkan harga. Kita harus membuat uraian biaya produksi, baik biaya tetap ataupun biaya tidak tetap. Untuk menentukan harga, kita harus uraikan dulu berapa biaya yang akan keluar. Kemudian permintaan pasar, menganalisis elastisitas harga dan daya beli pelanggan untuk menentukan harga yang optimal. Permintaan pasar, kita harus mengetahui permintaan pasarnya. Kemudian pesaing, mempelajari strategi harga pesaing untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Ini persaingan. Misalkan persaingan dalam satu bentuk produk, misalkan produk air bersih, aqua dengan mineral, kan sama-sama air, sama-sama sumbernya air. Yang membedakan mana? Produk, kemasan, dan tidak
saja. Itu yang membedakan. Itu merupakan persaingan dalam memproduksi sesuatu untuk menarik pelanggan. Misalkan di mineral, kita pernah melihat promosi-promosi di mineral, iklan-iklannya. Apa yang menarik di mineral? Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Itu yang menarik di Mineral. sedangkan di aqua, yang menariknya di mana? Ya. Apa yang menariknya di aqua? Hah? Coba apa yang menariknya di aqua? Botolnya. Hah? Botolnya yang menarik di aqua. Pasti ada yang melihat iklan aqua. Aqua itu. Aqua dulu. Aqua dulu. Biar segar aqua. Aqua dulu. Kemudian kedua perusahaan menyeimbangkan antara profitabilitas, pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Itu merupakan tujuan daripada perusahaan. Kemudian next, distribusi dan logistik yang efisien, pemilihan saluran pemasaran. Di sini memilih saluran distribusi yang efektif untuk menjangkau pasar sasaran, cepat, tepat, dan siap untuk diedarkan. Pemilihan saluran pemasaran, misalkan dari produser langsung ke konsumen akhir, itu yang paling cepat. Kemudian dari produser kepada si pengecer. Pemilihan dalam saluran pemasaran. Semakin banyak saluran pemasaran, maka biaya yang akan keluar juga semakin banyak. Harga produk akan semakin meningkat. Itu sangat berpengaruh di dalam saluran pemasaran. Satu agen ataupun satu rantai saluran pemasaran itu mengambil keuntungan tergantung daripada pasar tersebut. Kemudian manajemen persediaan, mengoptimalkan persediaan, meminimalkan biaya, memastikan ketersediaan daripada produk tersebut. Itu tugas daripada seorang manajemen. Dia harus kontrol, misalkan pasar A, pasar B, pasar C, mana biaya yang paling tinggi. Kemudian memastikan kesediaan produknya. Apakah produk mesti tersedia di pasar tersebut. Kemudian logistik dan transportasi, mengkoordinasi penyimpanan, distribusi produk secara efisien. Ini merupakan di bidang logistik. Mungkin ke depan adik-adik ini calon-calon sarjana yang akan bekerja di bidang logistik. Kan ya, ke depan harus tahu, harus paham tentang bagaimana cara mengkoordinasi mengirimkan barang, baik itu perusahaan sendiri ataupun kita bekerja di perusahaan lain. Mudah-mudahan semuanya jadi pembisnis yang handal. Amin. Okay, next. Ini promosi dan komunikasi pemasaran efektif. Yang pertama, iklan. Iklan merupakan komunikasi yang paling efektif. Dengan iklan kita dapat mempromosikan barang apa yang akan dipasarkan. Menggunakan iklan. Kemudian iklan bisa melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok. Kalau sekarang melalui TikTok, dan iklan lainnya. Itu sangat berpengaruh kepada
pemasaran yang paling efektif di iklan. Sangat-sangat menarik di iklan. Kemudian penjualan personal, membangun hubungan dan mempromosikan produk secara langsung kepada pelanggan yang kita sendiri akan mempromosikan. Kita selaku pembagian perusahaan, kita selaku pimpinan perusahaan, kita selaku manajer perusahaan, kita sendiri akan mempromosikan ataupun menjual produk tersebut. Kita sendiri akan melakukan. Itu yang paling menariknya. Misalkan si Eli membuat produk kue bolu, dia sendiri yang menjual, dia sendiri yang mengatakan kepada si pelanggannya. Gimana tanggapan pelanggannya? Dia sendiri dia pemilik perusahaan. Pasti pelanggannya sangat senang. Wah, ini orang terkenal. Wah, ini orang terkenal di Indonesia loh. Itu kan beda tanggapan daripada si pelanggannya. Kemudian hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat, citra merek yang positif dan meningkatkan kesadaran publik di tingkat masyarakat kota kita. Produk yang kita hasilkan, bagaimana respon di tingkat masyarakat, bagaimana? Ini sangat berpengaruh. Jangan respon di tingkat masyarakat, respon negatif. Ini produk saya ini nggak benar. Ada mengandung zat kimia apa misalkan. Itu hubungan di dalam masyarakat. Kemudian pemasaran digital, memanfaatkan saluran digital untuk menciptakan pasar yang efektif. Digital. Zaman sekarang zaman era digital. Zaman sekarang zaman era digital. Kita jualan lebih enak di zaman sekarang. Ini banyak keuntungan yang kita peroleh. Kalau zaman sekarang kita menjual produk sampai ke luar negeri pun bisa. Dalam hitungan detik produk kita sampai ke luar negeri melalui iklan. Paling efektif dan paling efisien. Dari materi yang telah saya paparkan, mungkin ada yang mahasiswa, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tajul Al-Hadi. Saya ingin bertanya kepada Bapak terkait penetapan harga kompetitif. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dalam strategi pemasaran? Sekian. Baik, terima kasih kepada si Tajul yang telah mungkin pertanyaan mewakili adik-adik mahasiswa. Caranya kita harus mengevaluasi di tingkat pasar. Itu cara yang paling ampuh. Harus kita evaluasi bidang pemasaran, saluran pemasaran dan lain sebagainya. Harus kita evaluasi. Datanya harus real. Mungkin dari yang lain, dari adik-adik mahasiswa yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalaupun kita ada adik-adik mahasiswa, ada yang bisa menyimpulkan paparan yang pertama sampai yang terakhir tadi. Mungkin adik-adik mahasiswa ada yang bisa mengambil kesimpulan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roberta Dana, saya akan menyimpulkan yang Bapak jelaskan tadi. Menurut saya,
Agroindustri adalah industri yang mengolah bahan baku pertanian menjadi berbagai produk olahan. Agroindustri memiliki beberapa subsistem yang saling terkait seperti subsistem hulu sampai ke hilir. Adapun hulu pengadaan bahan baku, budidaya, sortasi, pengemasan, dan pemasaran atau memproduksikannya. Keterkaitan antar subsistem sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produktivitas agroindustri. Strategi pemasaran di sini, agroindustri melibatkan perkembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan nilai tambah. Dengan demikian, manajemen pemasaran dalam agroindustri memerlukan koordinasi dan strategi antar subsistem serta perhatian pada kualitas bahan baku, budidaya, dan pemasaran untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian. Menurut saya seperti yang saya bacakan tadi, seperti yang bisa saya simpulkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada adik mahasiswa sekalian untuk pertemuan kali ini. Kita sudahi cukup sampai di sini dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi pemasaran kualitas agroindustri. Itu pertemuan yang saya mohon. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.